Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Izin Bapak Ibu, Ya. Sudah bisa laporan kelas Pak? Silakan. Pimpinan saya ambil alih, lapor, peserta, mohon maaf Pak, duduk siap, gerak. Lapor, kelompok 4, peserta Latsar CPNS LIPI tahun 2021, berjumlah 8 orang, telah hadir semua, lengkap, dan siap menerima pelajaran hari ini. Laporan selesai. Laksanakan. Oke, baik. Selamat pagi, saudara-saudara yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latsar. Disiplin. Sekali lagi, salam Latsar. Disiplin. Baik, terima kasih. Kita sudah lengkap ya Pak ya. Oke, baik, kita mulai saja. Pada hari ini kita masuk kepada sesi yang kedua atau hari kedua pada tatap muka atau sinkronus pembelajaran yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Dan acara kita pada pagi hari ini adalah pemaparan dari 2 kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Saudara, saya didampingi oleh teman-teman saya Widyaswara LIPI, ada Ibu Siti Meningsi, ada Pak Ajib, juga Ibu Niken. Dan untuk paparan pada pagi hari ini, bagaimana, apakah kita mulai dari kelompok ganjil atau kelompok genap? Sekarang tanggal berapa? 27. Tanggal ganjil. Kelompok ganjil saja yang mendahului ya. Oke, silahkan. Jadi aturan main begini, yang menjadi moderator pada sesi pertama saya sendiri,
Nanti pada sesi kedua saya serahkan kepada Bu Mei atau Pak Ajib atau Bu Niken. Silakan nanti yang ditangani oleh Bu Siti nanti boleh menutup Pak Ajib atau Bu Niken, terserah. Kita bagi tugas pada pagi hari ini. Dan aturan main yang kita akan lakukan, waktu yang ada sampai dengan 9.30 kita bagi 2 saja, tetapi ada arahan sedikit nanti dari kami. Mungkin pada sesi pertama kita akan berikan sekitar 35 menit lah, 35 menit. Lalu kita alokasikan paparan 5 sampai dengan 10 menit. Jadi ada diskusi kita 25 menit. Dan untuk itu diskusi kita pada pagi hari ini, kalau di dalam kelompok bukan hanya satu orang yang bisa memaparkan, silahkan secara bergantian boleh. Dan begitu juga nanti untuk menanggapi paparan yang disampaikan kelompok ganjil, lalu yang bertanya atau menanggapi adalah kelompok genap. Dan kami harap semuanya aktif ya, semuanya aktif karena kami juga diberi form untuk memberikan penilaian bagi adik-adik saya semua. Oleh karena itu kami berharap demikian juga nanti pada saat menjawab pertanyaan atau komentar dari kelompok penanya, penanggap, harap juga yang bisa menjawab, merespon dari kelompok yang bertanya silahkan di-share oleh ketua kelompok kecilnya, kelompok ganjil dan kelompok genap. Untuk meningkat waktu, pada pagi hari ini saya persilakan kepada kelompok kelompok ganjil yang anggotanya adalah Saudara Ica, Saudara Naro, Saudara Dian, dan Saudara Laila langsung saja menyampaikan paparannya. Tentu sudah berbentuk PPT, kami silakan. Terima kasih Bapak, saya ambil alih. Mohon izin untuk share screen. Ya. Apakah sudah tampak? Saya di sini sudah. Oh, ya. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengawali presentasi pada kelompok 1 dengan anggota saya Laila Rahmawati, kemudian ada Mbak Isyana, ada Mas Naro, dan ada Mbak Dian. Ini untuk arahan tugas pada hari ini yang sedang saya paparkan. Sebelumnya di kelompok 1 kami melakukan diskusi terlebih dahulu untuk melakukan pemilihan 3 tokoh. Jadi kami masing-masing memiliki beberapa tokoh yang kemudian kami paparkan, baik pada masa kemerdekaan maupun pada masa prakemerdekaan. Berikut merupakan 8 tokoh yang kami pilih dari Jenderal Sudirman, ada Bapak Yohanes Surya, Buya Hamka, Ki Hajar, Bapak Artijo, kemudian ada Laksamana Mahalati, kemudian ada Bapak B.J. Habibie, dan yang terakhir adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari 8 tokoh ini, kemudian tim 1 melakukan pemilihan berdasarkan nilai-nilai yang sekiranya dari kami berempat dapat diinternalisasi sebagai seorang ASN. Kemudian dari pemilihan tersebut diperoleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro, Mbak Artijo Alkotsar, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari ketiga tokoh tersebut, kami kemudian memflashback kembali cerita-cerita tentang ketiga tokoh nasional ini, kemudian kami mengerucutkan nilai-nilai dominan apakah yang kemudian dapat diinternalisasi sebagai seorang ASN. Untuk Ki Hajar Dewantoro, pada kelompok kami mengerucutkan bahwa beliau adalah seorang yang sederhana, pantang menyerah, memiliki tanggung jawab yang tinggi, berani, kemudian rela berkorban, religius, mandiri,
kemudian memiliki rasa gotong royong yang tinggi, nasionalis, dan berintegritas. Untuk yang kedua yaitu Bapak Artijo Alkostar. Ini beliau memiliki nilai-nilai kejujuran yang tinggi, kesederhanaan, keberanian, kemudian memiliki kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi, kemudian juga cinta tanah air, pantang menyerah, dan rela berkorban. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, beliau memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, kemudian memiliki rasa bela negara, cinta tanah air, nasionalisme, dan pantang menyerah. Untuk slide selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Isyana untuk memaparkannya. Mungkin bisa langsung aja Mbak Lila. Ya, oke. Terima kasih Mbak Lila. Ini sekilas mengenai, suara saya masuk ya Bapak Ibu? Ya. Ya, ini sekilas mengenai cerita atau latar belakang dari 3 tokoh yang kita sudah ambil tadi. Ada Ki Hajar Dewantara, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan juga Artijo Alkostar. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara, beliau merupakan yang kita tahu adalah tokoh di bidang pendidikan, yang juga mencetuskan slogan Ing Ngarsa Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan ketiga slogan tersebut yang kini menjadi slogan yang terus dibawa oleh bidang pendidikan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau itu nama lahirnya Gusti Raden Mas Darujatun, yang merupakan Sultan Yogyakarta ke-9 sekaligus Gubernur DIY tahun 45 sampai 88. Nah, selain itu beliau juga merupakan Bapak Pramuka Indonesia. Dan yang terakhir, Artijo Alkostar, beliau itu merupakan Hakim Agung yang lahir tahun 48 dan baru saja wafat di Februari 2021. Dan beliau juga menangani kasus besar korupsi seperti kasus Hambalang, kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Ali Mokhtar, dan juga kasus korupsi lainnya. Selanjutnya, ini dari tokoh yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara, kita mengambil nilai-nilai dan juga dan contoh implementasinya. Nah, yang kita ambil untuk tidak hanya dari Ki Hajar Dewantara, tapi 3 tokoh lainnya, ada 5, kita kerucutkan ke 5 nilai utama, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kejujuran, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat teguh dalam memegang prinsip, dan yang terakhir adalah rela berkorban. Nah, nilai cinta tanah air yang diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah di sini Ki Hajar Dewantara itu merupakan salah satu seksi propaganda dari Budi Utomo yang menggerakkan kesadaran masyarakat untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian mendirikan Indisip Party yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme, yang tujuannya adalah membangkitkan rasa nasionalisme. Kemudian kejujuran Ki Hajar Dewantara itu ditunjukkan dengan beliau berani mengungkapkan protes terhadap Belanda yang memaksa pemungutan suara. Kemudian yang ketiga, sikap kesederhanaan beliau. Meskipun beliau itu lahir dan besar di lingkungan keraton, beliau itu juga dekat dengan rakyat. Kemudian nilai kesederhanaan yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara sebelumnya itu memiliki nama Raden Mas Suwardi yang merupakan nama dari ningrat dari keratonnya. Kemudian beliau mengganti namanya karena ingin lebih dekat dengan rakyat. Kemudian yang keempat, nilai teguh dalam memegang prinsip yang ditujukan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau itu tetap teguh berjuang melalui pendidikan karakter bangsa. Kemudian yang kedua itu teguh dalam memperjuangkan nasionalisme, dan yang terakhir adalah menganggap bahwa perjuangan melawan kolonialisme itu tidak cukup dilawan dengan politik, tapi juga melalui pendidikan. Dan yang terakhir, nilai rela berkorban beliau adalah beliau itu aktif
secara politik meskipun masih di bidang tulisan-tulisan mengenai pendidikan, dan kemudian itu tulisan beliau itu mengandung semangat patriotik dan anti kolonial serta konsep-konsepnya di bidang pendidikan. Mungkin selanjutnya Mbak Lila bisa dilanjutkan ke Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Tokoh selanjutnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, kita lihat beberapa nilai yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Nah, sikap yang dapat kita teladani yaitu dari Sri Sultan, beliau sanggup untuk berdiri di belakang pimpinan Republik Indonesia dan menyatakan daerah kepemimpinannya itu bagian dari Republik Indonesia. Kemudian Sri Sultan juga pernah mengenyam pendidikan di Belanda, tapi dia tetap memiliki sikap kecintaannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, nilai yang kedua, Sri Sultan memiliki karakter kejujuran yang sangat tinggi dan mengakui bahwa salah satu sikapnya dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, beliau berani mengakui kesalahan dan siap menerima sanksi. Nilai yang kedua adalah perilaku kesederhanaan, di mana sikap yang dapat kita lihat adalah prinsip dari beliau, yaitu tiga budi pekerti mulia yang merupakan pancalaku yang dianut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian sikap kesederhanaan lainnya yang dimiliki oleh Sri Sultan yaitu kesahajan dan kesederhanaan sebagai seorang pemimpin tanpa pamrih terhadap kekuasaan yang dimiliki. Sikap kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari yang diimplementasikan oleh Sri Sultan dapat dilihat di mana cara berpakaian beliau yang sangat sederhana, bahkan beliau menggunakan kaos kaki yang berlubang dan longgar tapi masih layak pakai. Kemudian beliau juga berperilaku seperti berkeliling Yogyakarta dengan kaos oblong, menggunakan sepeda jengki dan caping untuk menyapa dan mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Nilai yang selanjutnya yaitu teguh dalam memegang prinsip. Nah, ketika RI beribu kota di Yogyakarta dan mulai disusuki oleh Belanda, Sri Sultan itu tidak mau menerima bujukan dari Belanda dan berpihak kepada Belanda. Nah, selanjutnya nilai yang terakhir yaitu rela berkorban. Di sini dapat dilihat tingginya sikap rela berkorban dari Sri Sultan Hamengkubuwono, di mana beliau memberikan dukungan secara finansial kepada RI selama masa pemerintahan RI itu berada di Yogyakarta. Selanjutnya pada masa Orde Lama, itu Sri Sultan juga berkontribusi untuk meyakinkan para pemimpin di negara tetangga tentang kondisi Indonesia yang masih ada dan meyakinkan negara-negara tersebut untuk kepercayaan secara internasional terhadap Indonesia. Selanjutnya tokoh yang ketiga dan terakhir yaitu Artijo Alkostar. Nah, ini adalah tokoh pada masa kininya. Ada untuk nilai-nilai yang dapat kita teladani, yaitu yang pertama nilai cinta tanah air, di mana Bapak Artijo ini memilih untuk kembali ke tanah air setelah menempuh pendidikannya di Amerika Serikat. Kemudian beliau kembali mendirikan kantor hukum, tapi setelah dipanggil untuk menjadi hakim agung, beliau menutup kembali kantor hukum tersebut. Nilai yang kedua yaitu nilai kejujuran, di mana Bapak Artijo itu menolak penerimaan gaji selama 9 bulan ketika dia masih menempuh pendidikan di AS, karena merasa selama 9 bulan tersebut beliau tidak bekerja, jadi merasa tidak layak untuk menerima gaji tersebut. Nah, selanjutnya beliau menyumbangkan gaji tersebut untuk pembangunan masjid. Nilai yang ketiga yaitu nilai kesederhanaan. Bapak Artijo walaupun sebagai hakim agung, beliau hidup tidak bermewah-mewahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya dia menggunakan angkutan umum
kemudian tidak menarik bayaran bagi klien yang tidak mampu, bahkan sebagian penghasilan yang diterima itu digunakan untuk membeli buku, serta dia juga menolak penggunaan kelas bisnis atau first class di pesawat. Yang keempat, nilai teguh dalam memegang prinsip yang dipegang oleh Bapak Artijo itu beliau tidak akan berkawan dengan orang-orang yang bakalan berpotensi untuk memiliki perkara, termasuk dengan orang yang dekat dengan beliau sekalipun. Bahkan Bapak Artijo itu menempel tulisan di dinding pintu ruangannya itu tidak menerima tamu yang membicarakan perkara. Nilai yang terakhir yaitu rela berkorban, di mana Bapak Artijo itu merelakan kantor hukumnya yang didirikan setelah kembali dari Amerika agar dia fokus pada pekerjaannya sebagai hakim agung untuk hukum di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Lila. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo Mas Naro. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kemudian kita berdiskusi setelah memilih tokoh, terus merumuskan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Gitu. Itu lumayan memakan waktu ya, karena Indonesia kaya akan tokoh gitu, kaya akan keteladanan sebenarnya. Hanya sekarang kita seperti krisis keteladanan gitu. Tapi kita pilih 5 sikap gitu, atau 5 nilai-nilai seperti cinta tanah air yang disampaikan tadi, kejujuran, kesederhanaan, teguh dalam memegang prinsip, dan rela berkorban. Lalu kami berdiskusi mengenai kira-kira internalisasi sebagai peneliti LIPI dari 5 nilai tersebut itu seperti apa. Kita memulai dari hal-hal yang sederhana dan implementatif gitu. Yang pertama tentang cinta tanah air. Kita menggunakan iptek, internalisasinya menggunakan iptek sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gitu. Karena kita juga sebagai sumber daya iptek gitu ya. Kemudian hasil riset sebisa mungkin gitu ya bisa menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian nilai-nilai kejujuran, tidak menerima segala bentuk tindak korupsi, menggunakan dana penelitian sesuai dengan peruntukannya, kemudian tidak memanipulasi data hasil riset. Lalu nilai-nilai kesederhanaan, rajin menabung dan hemat, ya. Tidak berlebihan dalam berpenampilan, tidak bermewah-mewahan. Kemudian teguh dalam memegang prinsip, senantiasa mematuhi peraturan dan kode etik sebagai ASN, khususnya peneliti, konsisten, komitmen, dan konsekuen, kemudian mengutamakan hal yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, rela berkorban, contohnya adalah menggunakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemajuan institusi dan negara, memikirkan contohnya memikirkan hasil riset yang baik, yang bermanfaat, membuat proposal yang berkualitas dan lain sebagainya gitu ya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan mengutamakan kepentingan institusi dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ya, selanjutnya Mbak Lila. Kesimpulannya, dalam upaya menggapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, diperlukan sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Artijo Alkostar seperti cinta tanah air, kejujuran, kesederhanaan, teguh dalam memegang prinsip, dan rela berkorban. Oh ya, satu lagi, mereka-mereka adalah para tokoh bangsa yang sudah mendahului kita, sudah meninggal. Gitu. Jadi tidak lagi berpeluang untuk membuat kesalahan. Gitu. Kalau kita memilih tokoh yang masih hidup, masih sangat berpeluang ada kesalahan yang akan dia buat lagi. Kemudian kesimpulan kedua, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita perlu menginternalisasi nilai-nilai tersebut, merenungi, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Lila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Itulah presentasi dari kelompok 1. Saya buka langsung aja Pak, atau bagaimana Pak? Iya, kembalikan ke saya saja. Oh iya. Baik, terima kasih kepada tim Bu Laila, ada Ibu Ica, ada Ibu Dian, ada Pak Naro yang telah menimbulkan paparannya tokoh-tokoh yang dianggap adalah tokoh yang harus diteladani pada zaman masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sangat jelas bagi kita apa yang
kontribusi mereka kepada bangsa kita ini sudah jelas disampaikan oleh tim ganjil ini yang berempat orang. Kita sudah menyimak ya hal-hal apa saja yang terutama yang terakhir sudah disampaikan, internalisasi nilai-nilai yang bisa kita sampaikan, kita sebagai peneliti, kita sebagai ASN, nilai-nilai yang disampaikan tadi adalah kita harus mempraktikkan nilai-nilai itu. Yang pertama, harus cinta pada tanah air, harus jujur, harus kita sederhana, kita harus teguh kepada prinsip, dan kita harus rela berkorban. Oleh karena itu, dengan nilai-nilai internalisasi yang sudah di-create oleh kelompok ganjil ini sangat bagus sekali, tetapi nilai-nilai ini juga atau yang disampaikan kelompok ganjil ini juga perlu kita kritisi, perlu kita lengkapi, kita bangun supaya ini menjadi sesuatu yang dapat menjadi kita sampaikan suatu contoh keteladanan ke depan kepada generasi penerus. Nah, untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara kelompok genap untuk melakukan, memberikan komentar, kritik, saran, dan tanggapan, dan sebagainya. Kami silakan. Saya, Pak. Silakan. Sebut nama ya. Saya kebetulan baru tahu nih tentang Arkijo Al-Qudsar. Oke. Sangat bagus sekali ya tokohnya ya. Imran ya, saudara Imran ya. Oke. Iya silakan. Pak, Imran Pak. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Ini lebih jelasnya tadi disampaikan bahwa beliau tidak menerima tamu untuk membicarakan perkaranya. Maksudnya bagaimana ya? Oh, iya bagus sekali. Iya. Terima kasih. Oke, silakan. Boleh jawab, Mbak Lila, Silakan. Ya. Pak Pontas. Ya, silakan. Ya, Mas Imran. Jadi kalau ini dari informasi yang kita himpun ya. Jadi beliau itu memang sangat membatasi komunikasi bahkan pertemanan gitu ya. Selama beliau itu terpilih menjadi hakim agung gitu. Bahkan beliau itu lebih baik tidak punya teman gitu ya, lebih baik tidak punya teman daripada harus daripada dimanfaatkan karena hubungan pertemanan atau persaudaraannya untuk kasus-kasus kasus yang ditangani. Nah, jadi beliau itu artinya gini, ketika ada orang yang mau datang ke beliau itu ya betul-betul bukan karena membahas perkara atau karena ada kaitannya dengan perkara tertentu. Jadi yang lebih banyak beliau terima tamu itu adalah mahasiswa, karena beliau juga dosen ya, dosen di UII kalau tidak salah gitu. Jadi kalau memang ingin membahas perkara ya di persidangan gitu, bukan langsung melalui beliau menghadap ke beliau gitu. Gitu Mas Imran. Itu ya, yang informasi yang kita dapat. Saudara Irman sudah jelas? Sudah? Oke, Saudara Imran sudah jelas. Apakah ada tambahan atau langsung saja kepada kelompok genap untuk menambah beberapa saran pertanyaan? Silakan kepada kelompok genap. Nanti kalau ada kesempatan untuk temannya Laila, grupnya ganjil nanti masih bisa menambah pada akhir ya. Kalau sekiranya yang disampaikan oleh Ica masih ada yang mau disampaikan. Baik, silakan kelompok genap untuk bertanya lagi, silakan. Bapak boleh bicara? Ya, silakan nih. Menindaklanjuti dari pertanyaan dari Mas Imran tadi, ini saya juga baru pertama kali mendengar Arkijo Al-Qudsar. Ini sangat bagus sekali dan menginspirasi karena beliau bicara bahwa dia sebagai waktu dipilih menjadi hakim agung, dia menutup kantor hukumnya, which is itu yang dibangun dia ketika pulang dari Amerika, dan itu berarti dia rela berkorban untuk meninggalkan ibaratnya company yang udah dia bikin gitu. Dan yang itu sangat menginspirasi sekali ya, maksudnya jiwa rela berkorbannya tuh benar-benar rela mengkorbankan itu, dan itu sangat menginspirasi. Dan yang jadi pertanyaan lagi adalah ketika dia tidak lebih baik sendiri dan tidak mau berteman. Kalau di zaman sekarang, kita maksudnya diimplementasikan zaman sekarang, kalau ketika kita tidak mau berteman itu dicapnya sombong atau apa gitu kan, maksudnya padahal bukan maksud kita untuk menjadi sombong gitu kan, maksudnya karena kita untuk menjaga integritasnya sebagai hakim gitu. Nah, tapi konsekuensinya zaman sekarang ketika kita begitu, kita malah dicap sesuatu yang tidak baik. Nah, menurut teman-teman semua sarannya bagaimana ketika
di posisi kita yang maksudnya kita menjaga integritas tapi kita di apa ya, semacam di kayak dia begitu gitu, maksudnya kayak semacam dijauhi atau gimana karena kita menjaga apa yang prinsip kita yang kita pegang teguh itu tadi. Sepertinya itu sih. Terima kasih. Ya, jelas apa yang disampaikan Saudara Penny ya oleh kelompok ganjil ya. Langsung saja ya, silakan. Saya tambahin boleh Pak Kopolres, teman-teman? Silakan Pak Agus. Ya. Jadi memang ini sebuah keputusan yang berat ya. Maksudnya kalau kita hidup di zaman sekarang kan mungkin kita berpikir ini kan dua hal yang berbeda, mungkin bisa dikelola oleh orang lain gitu. Jadi bisnis tetap berjalan. Nanti setelah selesai jadi hakim agung masih mendapatkan mata pencaharian dari bisnis tersebut gitu, meskipun dia juga sebagai dosen. Tetapi ini pola pikir yang jarang gitu, yang langka untuk menghindari konflik kepentingan. Jadi kita seringkali tidak sadar terjebak dalam konflik kepentingan atau bahkan justru malah menjebakkan diri dalam konflik kepentingan. Misalnya kita buka tender gitu, ada perusahaan kita, tender itu lewat jalan belakang diberikan kepada perusahaan yang kita dirikan. Nah, di dalam bidang hukum, terutama dalam penegakan hukum, itu sangat dikhawatirkan ada ketidakadilan atau ada keberpihakan terhadap suatu pihak yang membuat keputusan nanti menjadi bias atau tidak adil. Oleh karena itu, unit-unit bisnis atau hal-hal lain terkait hukum di luar kepentingan Mahkamah Agung dia tutup. Kira-kira nilai yang bisa diambil seperti itu, Mbak Penny. Ya dia rela berkorban gitu menutup unit bisnisnya dan juga untuk menghindari konflik kepentingan yang sering kita bahas beberapa hari yang lalu oleh Pak Pontas juga gitu ya. Ya. Terima kasih. Naro, ya. Apakah Saudara Penny sudah puas dengan jawaban Saudara Naro? Mungkin lebih ke yang aplikasi zaman sekarang kita tuh kalau yang tidak menghindari teman-teman tadi loh Bapak, kan kadang kita tuh suka kalau misalnya kita memegang prinsip kita tuh dipikirnya tuh lu lebay lu gitu, maksudnya yang kayak gitu tuh sebenarnya belum zamannya gitu ya. Iya, maksudnya kita tuh udah mau baik tapi tuh kita tuh lu lebay gitu, maksudnya lain sendiri gitu ya. Iya, jadi ya, gimana? Kayak John Lennon itu kan gitu. Kurt Cobain kan, jadi melihat orang tuh sama gitu. Iya. Tapi kan katanya berani beda. Kontas, katanya harus berani beda ya. Ya. Oke. Gimana kelompok ganjil? Masih menambah supaya Saudara ini lebih puas? Mungkin saya minta teman-teman untuk membantu gitu Pak. Ada pengalaman gitu ya. Lila CS ya. Mbak Dian atau Mbak Lila silakan. Ica. Ya, boleh menambahkan Bapak? Ya. Saya pribadi ya Mbak Penny, saya termasuk punya teman gampang berteman gitu. Ya. Orang. Nah, yang saya lakukan ketika saya ingin membatasi dalam hal kalau kerja ya kerja, kalau berteman ya berteman, itu saya pertama akan istilahnya mengungkapkan gini nih, sebenarnya aku punya pekerjaan seperti ini. Nah, kalau bisa sih kita temenannya nggak usah yang bahas gitu-gitulah, kita teman-teman aja lah, sharing, diskusi biasa. Tapi kalau misalnya untuk masalah proyek atau yang berhubungan dengan istilahnya sesuatu kerjaan gitu ya Pak ya, itu yang nanti sekiranya bisa menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan, kayaknya kita perlu menghindari. Saya pribadi lebih ke ngasih tahu dulu ke teman gitu tentang saya punya prinsip seperti ini gitu. Dan kalau menurut saya sih teman yang dekat dengan kita itu adalah orang yang benar-benar memahami kita gitu. Jadi akan ada pemilihan gitulah kalau kita berteman seperti itu ya teman-teman. Jadi orang yang dekat-dekat dengan kita, lingkungan kita itu orang yang satu frekuensi lah dengan kita, paham dan mengerti gitu. Saya lebih terbuka tentang saya punya prinsip seperti ini gitu. Itu aja sih Pak kalau yang pertama saya lakukan. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk berteman lagi dengan orang lain gitu. Jadi tetap berteman dengan semua orang. Iya. Juga ada hal khusus yang tidak perlu. Ya. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, jelas yang sudah dijawab oleh Bu Laila. Bagaimana Saudara Penny? Apakah
Ada lagi atau nanti bisa diselesaikan ya di luar ya? Akan ditambah lagi nanti sesi di luar ini masih boleh lah ya kalau ada Terima waktu. kasih, Ya. Bapak. Ya, ini memang perlu diskusi lebih lanjut. Susah untuk merefleksikan bagaimana kita sehari-hari dan bagaimana tanggung jawab kepada pekerjaan kita sehari-hari yang artinya tidak terpengaruh kepada apa yang kita lakukan dan sikap kita itu jangan sampai dicampur baur. Bagus sekali jawaban Saudara Laila, tapi masih diperlukan nanti sedikit waktu ya habis ini ya, silakan nanti ya. Oke, masih ada teman-teman di kelompok 2 mungkin 2 orang lagi yang mau menyumbangkan saran, komentar, silakan dari kelompok genap ya, silakan. Saya Pak Pontas. Ya, silakan. Iya Pak, jadi saya melihat almarhum Pak Artijo Alkostar ini ya, dari pemaparan yang disampaikan oleh tim 1 Pak. Ya. Sebenarnya semangat beliau ini harus betul-betul kita implementasikan, kita aktualisasikan, karena memang saya melihat dengan jabatan sekelas Hakim Agung di Mahkamah Agung, artinya beliau betul-betul profesional dalam menjalankan tugas, kemudian tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power gitu. Makanya saya melihat di situ beliau membatasi pergaulan, khawatirnya ini Pak ada penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme, karena memang dari pengalaman tokoh-tokoh bangsa, kemudian para pelaku KKN ya, yang saya dapat ambil kesimpulan bahwasanya pelaku-pelaku korupsi sampai bisa ditangkap oleh KPK dalam proses OTT ini itu dan sebagainya, itu karena ada laporan teman dekat yang memang yang merasa iri dan sebagainya. Jadi memang dalam dunia birokrasi itu sebenarnya musuh yang paling dekat itu adalah teman dekat sendiri, seperti itu Pak Pontas. Terima kasih. Selamat pagi Pak Pontas. Tapi pendapat Pak Arief gimana itu? Kalau ada teman, Pak Arief punya teman, tapi teman Anda itu kan berbuat sesuatu yang kurang baik. Rela nggak Pak Arief melaporkan itu sebagai whistleblower, Pak Arief? Kalau saya melihat perspektifnya, apakah ini memang berdampak luas pada masyarakat atau bagaimana Pak? Kalau memang itu berdampak luas, ya kenapa tidak seperti itu Pak? Karena memang jadi pertemanan ada batasnya ya? Ada batasannya Pak, betul Pak. Terima kasih. Oke, silakan dijawab kelompok ganjil, silakan. Ya, boleh Pak Pontas. Ya. Jadi memang zaman sekarang emang sulitnya itu sih, dilemanya gitu ya. Iya. Jadi kita tegas saja sih menurut saya Pak. Jadi kalau ketika memang kita berteman ya sudah tidak membicarakan pekerjaan apapun, mungkin ke kerabat juga, ke saudara juga gitu ya. Nah kemudian tadi yang Pak Arief sampaikan sebetulnya walaupun teman kita tapi ternyata dia itu punya bukti yang kuat merugikan gitu dan kita laporkan, sebetulnya itu salah satu bentuk kita menyelamatkan dia juga gitu dan institusi kita agar tidak terjerumus lebih dalam lagi. Barangkali itu Pak Pontas. Baik sekali jawabannya. Jadi apabila dilaporkan, maka kita sudah terinternalisasi di dalam kita sebagai ASN bahwa kita nilai luhur bangsa itu kita jalankan untuk pembangunan nasional. Ya, makasih. Mungkin masih ada kelompok genap, 1-2 orang lagi mungkin, silakan. Baik Bapak, mohon izin Bapak. Terima kasih Pak Pontas. Alhamdulillah saya menyimak semua internalisasi nilai-nilai sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 sebagai pemapar, dan juga tadi ada teman-teman kami juga di tim 2 yang ikut membahas. Mungkin mohon izin saya nanyakan ini ya yang terakhir. Dari beberapa tokoh yang memang dipilih pada tim 1 ya untuk diangkat lebih jauh lagi gitu ya, dari mana nilai-nilai itu bisa kita serap, kita teladani dari mereka. Nah, kemungkinan yang pertama mungkin dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono, itu kan beliau itu kan berasal dari Ningrat. Kemudian yang kedua itu Pak Artijo, dan satunya lagi tadi Pak siapa yang Mbak Lila? Maaf. Hajar. Bapak saya.
Pak, iya, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini apakah ada kesamaan dari mana nilai-nilai itu turun ya? Kan kalau misalkan dari Ningrat itu kan tentu berbeda, sedangkan Pak Ki Hajar dan Pak Artijo yang memang relevan di zaman saat ini ya untuk memberantas korupsi dan lain-lain, itu apakah ada kesamaan nilai-nilai dasar gitu dari ketiga tokoh tersebut gitu, dengan latar belakang yang berbeda. Beliau Pak Ki Hajar itu kan beliau memang ke arah pendidikan, kemudian Pak Sri Sultan dan juga Pak Artijo ini. Terima kasih Pak Pontas. Assalamualaikum. Yes, terima kasih Saudara Farwa. Ya, jelas apa yang disampaikan oleh Farwa ya. Monggo kepada kelompok ganjil, silakan untuk menanggapi, silakan. Silakan Mbak Dian. Mbak Dian ya, Laila nunjuk Dian. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Mbak Farwa. Di sini kami memang memaparkan beberapa tokoh dari perwakilan zamannya ya, seperti Pak Ki Hajar Dewantara itu dari zaman sebelum kemerdekaan, kemudian Sri Sultan itu pasca kemerdekaan, dan tokoh masa kini dari kita itu ada Bapak Artijo. Nah, memang dari setiap tokoh itu memiliki identitas atau karakter khas dari masing-masing tokoh tersebut. Namun di sini kami juga mencari irisan dari keseluruhan tokoh itu yang dapat kita internalisasikan nilai-nilainya. Nah, karakter yang kita ambil atau nilai-nilai yang kita ambil itu salah satunya yaitu cinta tanah air tersebut. Misalnya pada tokoh Ki Hajar Dewantara, wujud dari cinta tanah air atau bela negara yang diperlihatkan itu adalah bagaimana perjuangan beliau untuk kemerdekaan Indonesia, di mana terbukti bahwa beliau rela misalnya dipenjara ataupun disanksi dan diasingkan akibat keberaniannya menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Kemudian pada zamannya Sri Sultan, nah nilai cinta tanah airnya itu dapat kita lihat bagaimana kontribusi dari beliau untuk merelakan Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI. Ataupun cinta tanah air dari Bapak Artijo, kita lihat bagaimana yang pertama beliau udah menempuh pendidikan tinggi di Amerika, beliau rela kembali, kemudian mendirikan hukum dan mengabdi, tapi hukum yang didirikannya itu rela ditutup demi mengabdi pada Indonesia sebagai hakim agung. Nah, itu salah satu contoh nilainya saja dari nilai cinta tanah air. Adapun nilai-nilai lainnya yang tadi sudah dipaparkan seperti kesederhanaan, kejujuran dan sebagainya, itu juga mewakili karakter dari masing-masing tokoh pada zamannya, itu disesuaikan. Misalnya saja yang Ki Hajar Dewantara ataupun Sri Sultan, mereka sama-sama dilahirkan sebagai keturunan bangsawan atau keraton, tapi sikap kesederhanaannya itu sama. Mereka rela dekat dengan rakyat, kemudian berjuang untuk rakyat demi kesejahteraan masyarakat gitu. Ataupun kesederhanaan dari Artijo itu juga terlihat pada zaman pada masa kini. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Saudara Dian, cukup jelas ya. Baik. Saya ada pertanyaan sedikit. Artijo ini sekarang posisinya di mana? Apa masih ada beliau? Sudah wafat Bapak bulan Februari kemarin. Februari 2021. Tahun? 2021. 2021 Pak. Baru aja ya kan? Berapa baru minggu? Meninggal, Pak. Baru beberapa minggu yang lalu kan? Ya, betul Pak. Sekarang posisinya sebagai apa terakhir dia? Dewan Pengawas KPK kalau nggak salah Pak. Dewan Pengawas di KPK bersama satu orang LIPI, siapa itu? Satu lagi di KPK sekarang? Samsudin Haris. Samsudin Haris, bagus Saudara Arif ya, Samsudin Haris, kenal ya sama Pak Samsudin. Begitulah, jadi saudara-saudara, yang saya mau sampaikan di sini nilai-nilai yang yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut, mestinya itulah yang kita internalisasikan sekarang. Nilai-nilai itu Anda sudah kemas dalam cinta tanah air, jujur, sederhana, rela berkorban, dan punya prinsip. Itu semua adalah ciri orang yang berintegritas. Jadi, saudara sebagai ASN, sebagai PNS nantinya, harus juga menunjukkan nilai-nilai integritas yang disampaikan, yang disimpulkan oleh kelompok
ganjil. Terima kasih kepada kelompok ganjil. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, saya kira bisa nanti karena waktunya sudah mepet sekali. Mungkin kita akhiri, kita beri aplaus untuk kelompok yang ganjil, ya, luar biasa. Oke ya, baik. Kepada rekan saya, Ibu Siti Meningsih dan juga Pak Ibu Niken sama Pak Ajib, silakan untuk dapat meneruskan. Saya sampaikan kepada Ibu Siti Meningsih, silakan Ibu untuk memimpin paparan dari kelompok genap, silakan. Mohon maaf masih mute Ibu. Oh, Bu Siti masih Mohon mute. maaf, mohon maaf. Maklum di rumah tadi agak ya. Oke. Mohon maaf. Terima kasih Pak Pontas. Baik teman-teman semua. Luar biasa. Saya sudah melihat laporan individu, laporan kelompok, persis disiplin ya, tepat sebelum jam 12 masuk. Kemudian semuanya luar biasa dan saya selalu membaca berulang-ulang. Itu Pak Pontas yang saya kagumi dari peserta Latsar, baik kelompok sebelumnya maupun kelompok angkatan 2 ini. Baik, saya persilahkan sama tadi dengan Pak Pontas ya aturannya. Waktu kurang lebih 20 menit ya untuk mempresentasikan, kemudian nanti di sisa waktunya ini kelompok genap ya, kelompok genap, kelompok lainnya menanggapi. Saya kira waktu saya berikan kepada kelompok genap untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Bu. Mohon izin share screen. Silakan. Mohon maaf. Kami dari kelompok 4, tim 2, yaitu ada saya sendiri, ada Mas Imran, ada Mbak Parwa, dan juga ada Mas Harif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik materinya adalah tokoh bangsa sebagai teladan ASN. Dan untuk presentasi yang pertama, silakan kepada Mas Arif. Oops. Mas Arif, mohon masih mute ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bu Siti Meningsih, Pak Pontas, kemudian Bu Niken dan Pak Ajib yang tergabung dalam Widya Suara Pusbendiklat LIPI, serta rekan-rekan kelompok 4 yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 4 tim 2, tim genap akan mempresentasikan tentang visualisasi tokoh pejuang bangsa Indonesia, di mana dari beberapa tokoh-tokoh pejuang yang kami pilih yaitu Dewi Sartika, kemudian Bapak Muhammad Hatta, kemudian Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, dan terakhir Mbak Butet Manurung untuk yang masa kini. Jadi pertimbangan kami memilih 4 perwakilan dari masing-masing generasi ini karena memang identik dengan kebutuhan, identik dengan harapan, identik dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh seorang ASN khususnya pada masa saat ini. Karena memang banyak daripada nilai-nilai yang diwariskan oleh beliau ini yang sampai sekarang saya dan rekan-rekan di tim 2 masih meyakini itu masih bisa dan mampu diinternalisasi ketika menjadi seorang ASN nanti di lingkungan kerja masing-masing. Untuk yang pertama yang membahas mengenai Dewi Sartika akan dibahas oleh Mbak Parwa. Silakan Mbak Parwa. Ketika masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru. Seusai sekolah bersama teman-temannya, ia seringkali berperan sebagai guru. Karena pada saat itu ia telah mampu membaca dan... Baik, terima kasih teman-teman tim 2, Bapak dan Ibu, mohon izin. Yang pertama ini tadi tentang Dewi Sartika, itu kami pilih sebagai tokoh pejuang wanita pra kemerdekaan.
Beliau lahir di Bandung 4 Desember 1884 dan wafat pada tanggal 11 September 1947. Beliau ini kita coba telusuri dari riwayat hidup beliau, jejak hidup beliau. Kemudian kami mencoba mendiskusikan mengenai nilai-nilai yang patut diteladanin, yang pada akhirnya nanti nilai-nilai tersebut akan dapat kita internalisasi sebagai ASN berdasarkan pengalaman-pengalaman dan juga materi yang disampaikan oleh Bapak Pontas dan tim. Di mana nilai-nilai yang patut diteladanin dari beliau, Ibu Dewi Sartika, yang pertama adalah semangat juang. Semangat juang beliau ini sangat tinggi sebagai seorang wanita, di antaranya juga sebagai pelopor pendidikan bagi kaum wanita. Yang kedua, nilai kemandirian untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi walaupun beliau di tengah keluarga yang ningrat, memiliki suami yang punya kapabilitas dan punya kewenangan, tetapi beliau tidak menggantungkan itu dari suami maupun keluarganya. Beliau berjuang mencoba bekerja sama dengan lingkungannya. Yang ketiga, berani mengambil tanggung jawab demi gagasannya mendirikan sekolah yang pada saat itu berisiko untuk diketahui kolonial Belanda. Namun berkat kegigihannya beliau bisa bertahan dengan keadaan itu. Di mana nama sekolah itu adalah sekolah istri atau sekolah istri. Yang keempat adalah kegigihan Dewi Sartika mendirikan sekolah keutamaan istri atau keutamaan istri tersebut patut kita teladanin walaupun beliau memang seorang ningrat. Yang kelima, memperjuangkan kesetaraan wanita, karena pada saat itu wanita dianggap dinomor duakan. Beliau ini sebenarnya mirip ya seperti Raden Ajeng Kartini, tetapi ada sedikit celah lah ya, yang mungkin beliau agak lebih berani daripada era Kartini, yaitu mungkin yang ke-6 ya, yang ke-6. Beliau kemudian kemauan belajar, gigih berjuang, kritis pada keadaan, kemudian beliau rendah hati dan juga suka menolong. Kegigihannya beliau itu adalah mungkin di sini tidak tercantumkan atau belum ya, mungkin di PDF kami ya, bahwa beliau juga menyerukan anti poligami gitu. Mungkin beliau merasa peduli kepada perempuan-perempuan di lingkungannya, bahwa dengan adanya sistem dipaksa ya untuk bisa dinikahkan dengan koleganya, keluarganya gitu, sehingga beliau yang masih belia itu tidak tahu menau untuk bisa merasakan bagaimana yang sewajarnya untuk bisa mencintai seseorang atau menikah dengan dasar kasih sayang dan lain-lain gitu. Nah itu menjadi keberanian beliau untuk juga ikut menyerukan poligami. Kemudian teladan yang dapat diambil dari beliau adalah bahwa beliau ini memiliki kemauan belajar yang keras, kemudian gigih dalam berjuang, kritis pada keadaan, sehingga bisa menyikapi dengan dengan prinsipnya beliau gitu, rendah hati, sabar, dan membiarkan waktu menentukan gitu. Beliau mengajak rekan-rekannya, tetapi beliau tidak memaksa gitu, dengan kerendahan hatinya. Dan alhamdulillah kita melihat dari data-data itu banyak sekali yang ikut untuk belajar dengan beliau. Kemudian yang ketiga, beliau mampu mengangkat derajat kaum wanita sama dengan laki-laki. Menolong yang lemah, pemberani, melawan tanpa kekerasan, serta cinta kepada keluarga sebenarnya adalah clue dari sosok beliau. Sosok beliau sebagai perempuan, beliau cinta pada keluarga, dan dengan rasa cinta kepada bangsanya, sehingga beliau ingin mengabdikan dirinya untuk pendidikan melalui keutamaan istri, sekolah keutamaan istri. Baik, untuk yang Raden Dewi Sartika mungkin cukup sekian dulu, akan dilanjutkan kepada selanjutnya yaitu oleh Mas Arief atau Mas Imron tentang Bung Hatta oleh Mas Arief ya. Monggo Mas Arief, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Parwa atas pemaparannya mengenai Dewi Sartika. Selanjutnya saya akan memaparkan tokoh pejuang berikutnya, yaitu Bapak Muhammad Hatta yang lebih dikenal dengan Bung Hatta. Mungkin bisa di next videonya Mbak Pen.
Muhammad Hatta atau yang lebih kita kenal dengan Bung Hatta, beliau merupakan tokoh pejuang pra dan pasca kemerdekaan. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Kemudian beliau wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Ada beberapa nilai yang memang patut kita teladani, yang bisa kita internalisasikan sesuai dengan kondisi saat ini dari seorang Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu jiwa solidaritas dan kesetiakawanannya, di mana beliau bahu-membahu kemudian dengan penuh semangat memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, pro patria dan primus patrialis, artinya bahwasanya Bung Hatta itu selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Itu memang salah satu nilai yang patut kita internalisasikan, artinya mementingkan kepentingan tanah air daripada kepentingan-kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa, di mana jiwa tersebut tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam kultur tersebut. Bung Hatta sangat asketik, tidak mau tergoda dengan beberapa kultur barat yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, di mana Bung Hatta itu berjuang semata-mata agar negeri ini, Indonesia tercinta, lepas dari cengkraman penjajah. Karena saat itu beliau berpikir, semakin lama kita berada dalam cengkraman penjajah, semakin lama pula kita berada dalam masa kebodohan, seperti itu. Kemudian yang kelima, Bung Hatta memiliki jiwa ksatria, di mana beliau memiliki kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Next, Mbak Pen. Kemudian teladan yang dapat diambil dari seorang Bung Hatta, mana proklamator kita ya Bapak Muhammad Hatta itu banyak memberikan teladan mengenai kesederhanaan. Bung Hatta mengajarkan bahwasanya menjadi pria terhormat tidak harus menjadi orang kaya. Bung Hatta juga mencontohkan perilaku jujur dan menghindari korupsi, sesuatu yang langka untuk klaster pejabat saat ini, seperti itu. Kemudian ada kejadian di mana bahwasanya dulu saat beliau menjabat wakil presiden, beliau mengembalikan dana taktis wakil presiden. Seperti kita ketahui, Bung Hatta bukan merupakan orang yang kaya. Gajinya sebagai wakil presiden selalu habis digunakan untuk membeli buku. Beliau juga tidak pernah mengambil uang yang bukan haknya. Bung Hatta pernah memerintahkan asistennya untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden sebesar Rp25.000. Walaupun dana tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan, tapi Bung Hatta orang yang jujur dan menjunjung tinggi kehormatan diri bangsa dan negaranya, sehingga dana taktis wakil presiden yang memang peruntukannya untuk beliau walaupun tidak perlu dipertanggungjawabkan, beliau mengembalikan. Itu contoh dan sikap yang menurut saya luar biasa dan perlu kita internalisasikan sampai dengan saat ini. Artinya beliau bekerja, beliau menerima insentif, menerima gaji itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan haknya, di luar daripada hak dan kemampuannya, di luar daripada hak dan bukan kewenangannya, beliau tidak mau menerima. Next, Mbak Pen. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tokoh pejuang Bung Hatta. Selanjutnya saya ke Mas Imran untuk menyampaikan tentang profil B.J. Habibie. Cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada sesama manusia, cinta pada karya sesama manusia, cinta pada lingkungan di mana dia hidup, dan cinta pada pekerjaannya. 5. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang Pak Habibie. Ya, Presiden ketiga Republik Indonesia ini, kelahiran Parepare 25 Juni 36 ini merupakan seorang yang sangat cerdas dan cinta tanah air. Presiden Habibie di umur 18 tahun
sudah berani, yaitu pergi ke Jerman untuk melanjutkan pendidikannya di bidang teknik dari ITB. 18 tahun beliau di sana diuji. Apakah kamu sudah bisa bahasa Jerman? Bisa. Siap untuk ujian masuk? Beliau jawab siap, menerima tantangan tantangan masuk universitas ujian, dan akhirnya beliau lulus. Sehingga di umur 28 tahun beliau sudah menyelesaikan doktornya di bidang pesawat terbang ya khususnya, dan beliau juga menemukan banyak teori Habibie faktor, Habibie theorem, dan Habibie method di sana. Kemudian beliau melanjutkan pekerjaan di Jerman terkait dengan pesawat di industri pesawat terbang yang berbasis di Hamburg. Namun demikian, karena rasa cinta tanah air, ketika Presiden Soeharto memanggil beliau untuk untuk memajukan iptek di Indonesia, beliau bersedia. Dan pada tahun 78 beliau menjadi Menristek. Banyak sekali hal-hal yang dimajukan beliau di bidang iptek. Salah satunya yang paling kita ketahui adalah di industri pesawat terbang dengan kesuksesan terbangnya N250 pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dan disaksikan oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Namun demikian proyek itu gagal karena tekanan politik dan krisis global. Namun demikian tak bisa dipungkiri bahwa Presiden Habibie sangat berjasa sekali demi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi Indonesia. Kata-kata dari beliau yang terkenal adalah cinta. Cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada sesama manusia, cinta pada karya sesama manusia, cinta pada lingkungan di mana dia hidup, dan cinta pada pekerjaannya. Next. Ini tadi sudah saya sampaikan, beliau berani, mandiri, cerdas, ya, 28 tahun sudah mendapatkan doktor. Ini sama dengan kelompok kita ya, ada itu Mbak Dian, Mbak Isyana, Mbak Laila itu dokter di usia muda. Kemudian Presiden Habibie ini tokoh yang beriman dan bertakwa. Kemudian cinta tanah air tadi disampaikan, pulang ke Indonesia. Kemudian setia, seperti kita tahu bahwa cinta Presiden Habibie hanya untuk Ibu Ainun ya hingga akhir hayatnya. Terima kasih. Butet dikenal sebagai salah satu aktivis yang memperkenalkan pendidikan pada masyarakat adat Indonesia. Oke, untuk tahun selanjutnya yang 1999, dia pertama kali masuk ke suku anak dalam di Tropis Bukit 12 Jambi. Selain mengajar baca tulis, ia bersama relawan Sokola lainnya. Oke Mas, terima kasih. Jadi pada yang terakhir tokoh yang kami ambil yaitu kami memilih Saur Marlina Manurung atau yang sering disebut sebagai Butet Manurung. Beliau ini kenapa kita memilih Butet Manurung sebagai salah satu tokoh yang dapat menginspirasi, karena yang pertama adalah gap tahun kita yang tidak begitu jauh, dan kita sehingga untuk dalam mencontoh dengan budaya yang tidak berbeda itu internalisasinya akan lebih mudah atau akan lebih gampang diterima oleh kita sebagai generasi muda. Dan beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1972. Dan seperti yang sudah tadi di interview sedikit kita lihat bahwa beliau ini yang berhasil, orang yang pertama menginisiasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat di daerah pedalaman atau masyarakat yang tertinggal yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal. Dengan ini dia memiliki ide-ide yang berani dan rela berkorbannya tinggi sekali, karena beliau mau memberi edukasi kepada masyarakat pedalaman tanpa harus mendapatkan imbalan, dan juga dengan hambatan atau tantangan yang cukup berat, karena pada dasarnya rakyat pedalaman itu tidak mudah untuk didekati atau di-approach oleh orang luar. Tapi dengan kegigihan dan keberanian dari Butet Manurung, dia berhasil untuk mengambil hati masyarakat suku pedalaman untuk dapat diberi edukasi atau diajari baca tulis, dan juga sebenarnya tidak hanya baca tulis, tapi juga diberi pengetahuan tentang advokasi, bagaimana masyarakat pedalaman itu agar tetap bisa menjaga hutannya, untuk melindungi hutannya dari gangguan-gangguan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan selain mengajarkan bahasa tulis dan advokasi, dia juga mendirikan sekolah institut di berbagai daerah
yang pertama dilakukan di Jambi, namun kemudian menyusul di Papua, Makassar, Maluku, Flores, Sulawesi Selatan, dan Jember. Dan di sini juga sudah berhasil bahwa sekolah itu telah menjangkau 10.000 penduduk yang tidak dapat dijangkau oleh sekolah formal. Dan karena kegigihan dan perjuangannya untuk care atau peduli dengan masyarakat pedalaman yang sulit dijangkau oleh pendidikan, Butet Manurung mendapatkan beberapa awards seperti Man and the Biosphere Awards dari UNESCO dan juga Hero of Asia versi Time Magazine dan juga Repon Magsaysay Awards di tahun 2014. Dan ini sangat menginspirasi kita bahwa di tahun ibarat tahun milenial 2021 masih terdapat orang-orang yang memiliki jiwa rela berkorban yang tinggi, peduli sesama tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini benar-benar contoh yang tepat bagi kita kaum muda dengan zaman yang tidak terlalu berbeda dengan kita saat ini. Yang selanjutnya, teladan yang dapat diambil yaitu tentunya yang pertama yaitu semangat untuk mencerdaskan bangsa. Bahkan dia rela pergi ke hutan, ke pedalaman hanya untuk mencerdaskan generasi-generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Dan yang selanjutnya yaitu tekad dan keberaniannya. Bahkan ketika dia pertama kali mendekati masyarakat pedalaman, dia diancam dengan berbagai senjata tajam, namun dengan kegigihannya dia berhasil untuk memberikan pendidikan tersebut. Dan dalam waktu 1 minggu, dia berhasil mendidik masyarakat pedalaman dapat membaca dan tulis. Dan selanjutnya, yang penting adalah Butet Manurung tidak memandang ras, suku, agama, dan budaya. Jadi ketika dia membantu menyerahkan dirinya untuk untuk pendidikan, dia benar-benar tidak memandang siapa dan di mana dia akan memberikannya. Ini benar-benar totalitas sekali. Dan yang selanjutnya yaitu tidak mementingkan materi dan gaya hidup sederhana, bahkan dia menirukan cara berpakaian dan cara hidup orang pedalaman yang sedang dia didik. Dan yang terakhir yaitu menolong tanpa mengharapkan pamrih. Saya rasa itu dari Butet Manurung. Saya kembalikan ke Mas Arief. Silakan Mas Arief. Terima kasih Mbak Penny atas pemaparannya. Jadi dari keempat tokoh itu yang bisa kita internalisasikan sebagai seorang ASN khususnya di LIPI, yang pertama adalah bersikap hidup sederhana, kemudian berani, disiplin, tidak pantang menyerah, peduli dan tolong menolong. Kemudian diharapkan juga ASN dapat meningkatkan akuntabilitasnya. Kemudian yang kedua, menjalankan fungsi ASN dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak membedakan golongan atau kelompok manapun, jujur, kemudian menghindari perilaku KKN yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, wanita juga memiliki kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, melakukan penelitian dengan serius. Artinya kita sudah meneladani perilaku tokoh bangsa seperti Pak Habibie dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir, kita tetap menerapkan hidup sederhana dan disiplin. Selain itu juga peduli dan saling tolong-menolong dengan sesama tanpa pamrih. Sebelum saya menutup, kemudian masih ada kesimpulannya dari seorang Dewi Sartika. Untuk ASN wanita, sikap dan teladan selalu berjuang, belajar, kemudian berbagi dan bekerja sama sangat diperlukan agar wanita dapat berperan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian dari Bung Hatta, sebagai seorang ASN, jauhi perilaku korupsi dari berbagai aspek, kolusi dan nepotisme untuk menjaga martabat dan harga diri seorang ASN, serta bangsa dan negara. Kemudian dari seorang B.J. Habibie, seorang ASN dengan jabatan fungsional peneliti harus tekun dalam melakukan penelitian-penelitiannya, yang merupakan pekerjaan utamanya dengan semangat untuk memajukan iptek bagi bangsa dan negaranya. Kemudian terakhir dari Butet Manurung, bahwasanya kita sebagai ASN harus penuh semangat dan peduli dengan sesama, tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama, sehingga fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan mungkin pepatah atau pesan moral ya dari beberapa tokoh besar pendidikan, bahwasanya memang keberhasilan itu tidak ditentukan oleh kualitas pendidikan, tapi kualitas pendidikan itu tapi tingkat pendidikan itu akan menentukan kualitas berpikir. Nah, harapan kita
kualitas-kualitas berpikir yang sudah ditelurkan oleh 4 tokoh pejuang bangsa Indonesia ini bisa kita aktualisasikan, bisa kita internalisasikan di lingkungan kerja kita masing-masing, khususnya di LIPI. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Siti Mainningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, tadi ditutup kata-kata bijak. Tingkat pendidikan menentukan kualitas pendidikan menentukan kualitas berpikir, kurang lebih begitu ya. Iya, Bu. Tapi yang menarik nih dari kelompok genap ini, 4 tokoh itu betul-betul mewakili dari mulai pasca kemerdekaan, pasca dan kemerdekaannya, kemudian reformasi, atau yang paling menarik dan saya juga tadi yang milenial ini yang Butet Manurung ya, itu saya pernah mendengar di TV ya beritanya, tapi kalau kita bertanya apakah di saat ini, saat-saat zaman era digital, era milenial, masih ada tokoh panutan yang bisa kita teladani, ternyata ada. Baik, sudah lengkap, sudah bagus, tapi akan lebih sempurna, akan lebih melengkapi kalau dari kelompok lainnya, kelompok ganjil, memberikan komentar, kritisi, atau bahkan bertanya. Silahkan. Saya bertanya, Bu Mei, izin Ya, bertanya, Naro. Ya, Naro. Ya, saya ada 2 pertanyaan untuk kelompok genap ya. Yang pertama tentang mereka itu bahkan tokoh-tokoh yang kami presentasikan sebelumnya juga tokoh-tokoh teladan gitu. Nah, keteladanan itu terbentuk dari apa sih sebenarnya? Mereka tuh mau menjadi tokoh teladan tuh terbentuk dari apa gitu? Mungkin karena kesadaran gitu ya, consciousness. Terus consciousness itu kan sebenarnya terbentuk juga dari footprint of experience yang terbentuk di otak kita gitu ya. Kalau kita bicara sel saraf gitu. Pertanyaannya, kesadaran bagaimana sih yang membentuk mereka gitu? Kesadaran apa yang men-trigger mereka gitu untuk berlaku seperti itu? Itu yang pertama. Oke. Pertanyaan keduanya, Bu Mei, mohon izin. Ya, silakan. Pak Habibie itu di tahun 76 sudah punya ide mengembangkan Dirgantara Indonesia gitu ya. Padahal di tahun-tahun itu Indonesia baru mau mulai berkembang ekonominya gitu. Kalau orang sekarang mikir ngapain bangun pesawat, banyak orang masih lapar begitu. Kira-kira apa sih yang dikatakan oleh Pak Habibie ini kepada penguasa sehingga mereka yakin gitu bahwa ini ide masa depan. Oke. Gitu ya Bu. Terima kasih Bu Mei dan kawan-kawan. Ya, baik. Terima kasih dari pertanyaan Pak Naro. Mas Adek ya. Aku bilang apa, Narokung aja ya. Hai dozo, onegaishimasu. Ya, tadi kayaknya berat-berat nih pertanyaannya. Tadi yang pertama, apa sih sebetulnya yang ada kesadaran membentuk gitu ya, sehingga tokoh-tokoh tadi, baik yang di kelompok ganjil maupun khususnya yang di kelompok genap ini, apa sih kesadaran apa yang ada di mindset atau mungkin di otak atau apa ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang keduanya yaitu saya menangkap memang ada apa? Dikotomi atau dilema lah antara ekonomi dan iptek gitu ya, kurang lebih khususnya untuk tokoh Habibie. Silahkan kelompok genap menjawab atau menanggapi. Mohon izin Mbak Beni, Mas Imran, saya nanti akan ditambahkan lagi ya sama teman-teman mungkin. Silakan Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Beni, terima kasih Ibu Mei. Mohon izin. Untuk yang pertanyaan pertama ya, saya mencoba Mbak Beni untuk ini. Nanti mungkin Mas Arief juga bisa menambahkan. Keteladanan apa sih yang dibentuk tadi yang ditanyakan sama Pak Naro itu? Bahwa consciousness, footprint atau saraf itu sebenarnya itu apa yang men-trigger, apa yang keluar dari pemikiran kita mungkin ya yang pertama kali sehingga kita bisa sehingga mereka itu bisa memiliki keteladanan sikap yang memang masih bisa relevan sampai hingga saat ini.
Yang pertama mungkin Mas Naro, bahwa seseorang itu kan memiliki kecerdasan alami ya, kecerdasan alami innate yang memang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Jadi kecerdasan innate ini yang akan membawa sense, yang akan membawa kepekaan kita kepada siapapun dan kepada apapun. Ketika seseorang, misalkan saya memberi contoh tadi karena saya mencoba mengulas Ibu Dewi Sartika. Mungkin ketika kita membayangkan, ketika Ibu Dewi Sartika dihadapkan pada keadaan masa kolonial Belanda di tengah lingkungan yang mungkin kaum perempuan itu belum memiliki peran dalam mengambil keputusan di dalam keluarga, rumah tangga maupun untuk lingkungannya. Sehingga Ibu Dewi Sartika memberanikan diri itu tidak semata-mata memberanikan kemudian melaksanakan atau kemudian bertindak atau kemudian menyampaikan kepada pihak lain gitu. Tetapi Ibu Dewi Sartika memiliki sense dulu gitu kan. Ada innate yang dia miliki, kemudian dia memiliki kepekaan sehingga dari kecerdasan yang beliau miliki, kemudian dia memiliki sense ya. Kemudian beliau baru mengeksekusi dari feeling atau insting beliau, kemudian beliau mencoba mengeksekusi dengan beberapa pengetahuan yang mereka kumpulkan, yang beliau kumpulkan dengan membaca-baca buku, kemudian dari beberapa fenomena pengalaman yang beliau miliki, kemudian dari lingkungan keluarga yang mungkin mempengaruhi ya, dari situasi orang tuanya yang juga pejuang, yang juga kedua-duanya juga waktu itu dikirim ke Ternate ya untuk menjalani eksekusi dari kolonial Hindia Belanda. Ini mungkin membuat kepekaan dia semakin tinggi, ditambah dengan kecerdasan emosional beliau, sehingga ini akan men-trigger beliau menjadi sosok yang harus mau nggak mau dia harus maju karena teman-teman dia, karena lingkungan sekitar dia tidak ada yang melakukannya. Nah ini juga yang kedua, alasan kedua, sehingga karena lingkungan belum ada yang melakukannya, sementara keadaan membutuhkan tindakan yang harus diambil, dan beliau mengambil keputusan itu, sehingga beliau memberanikan diri untuk membuat sekolah keutamaan istri sebagai wadah awal untuk melakukan pembelajaran saling sharing gitu ya, kalau zaman sekarang mungkin saling sharing ya gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah dukungan. Beliau akan mendapat dukungan sehingga keteladanan itu akan mulai terbentuk dan akan menjadi sempurna begitu ya. Kemudian yang kedua mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Habibie ya pada saat itu, kenapa kok bisa meyakinkan pemerintah padahal kondisi kita sedang mulai berkembang, habis pasca merdeka lagi mengumpulkan modal, kemudian dieksekusi ya, bisa dieksekusi oleh pemerintah walaupun ada keterpotongan di tengah jalan atau ketidakberlanjutan gitu ya. Saya mencoba untuk menganalisanya ya. Yang pertama adalah dari sisi politik, karena apapun kita memiliki ilmu pengetahuan, kita punya hasil-hasil penelitian, kalau kita tidak punya sense of political, politik itu dalam tanda kutip lah yang positif ya, bagaimana mengarahkan negara ini untuk bisa melakukan suatu keputusan-keputusan berdasarkan hasil-hasil iptek. Nah ini beliau ini memiliki sense of politik yang tinggi Pak Habibie ini, sehingga pada saat beliau itu punya kecerdasan bawaan tadi ya seperti Dewi Sartika, inert, kemudian beliau punya sense, beliau punya keyakinan bahwa saya harus mengambil keputusan untuk melakukan mengeksekusi hasil iptek yang saya temukan bersama teman-teman misalnya pada saat itu ditambah juga bagaimana beliau bisa bernegosiasi, beliau memiliki political sense yang tinggi, beliau bisa mengatur bagaimana beliau membawa kecerdasan emosional dan kemampuan bernegosiasi untuk bisa menyampaikannya kepada Presiden Soeharto pada waktu itu ya. Gitu. Itu mungkin dari saya akan ditambahkan oleh rekan-rekan Bu. Kelihatannya nih Imran ya yang sudah ingin menambahkan, silahkan melengkapi, silahkan. Jawabannya ada di full video tadi Mas Naro, video interview Pak Habibie dengan Prabu Revolusi. Jawabannya gini, ketika beliau ditanya seperti itu, it's a must, bahwa itu suatu keharusan karena tak bisa dipungkiri bahwa negara kita 30% daratan, 70% lautan,
untuk mencapai pulau-pulau harus dengan pesawat terbang. Itu suatu keharusan, tidak bisa hanya dengan darat. Begitu jawaban beliau. Kemudian ditambahkan lagi bahwa beliau tidak hanya berpikir untuk membuat pesawat, tapi untuk menjualnya. Kita menjadi negara industri pesawat terbang. Menjualnya bahwa beliau bilang bahwa satu pesawat nilainya sama dengan produksi beras beberapa tahun. Seperti itu, dan sehingga teknologi pesawat ini suatu keharusan bagi beliau. Namun sayangnya proyek ini gagal ya karena tekanan politik dan mungkin krisis global ya. Namun demikian peran Pak Habibie dalam industri pesawat terbang Indonesia tetap patut diacungi jempol. Begitu jawaban saya, Mas Naru. Terima kasih. Iya. Mas Naru, cukup puaskah? Cukup Bu, keren-keren. Terima kasih. Iya ya, saya kira memang jawabannya sudah sangat komprehensif ya. Saya beri kesempatan kepada yang lainnya di kelompok ganjil untuk bertanya atau memberi komentar. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Laila nih ya. Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok genap, presentasi yang sangat luar biasa bagus, dan salah satu tokoh kebanggaan saya, Bapak Habibie, juga ada di situ. Jadi saya sedikit kilas balik tentang beliau, cerita-cerita beliau sangat luar biasa. Ada satu tokoh, Ibu Dewi Sartika ya, untuk yang pertama, itu saya jarang mendengar cerita beliau. Nah, ini saya ingin mendengarkan pendapat Mbak-mbak, khususnya Mbak Penny dan Mbak Parwa, atau mungkin nanti ada tambahan dari Mas Imran atau Mas Arief juga nggak apa-apa, masalah kesetaraan ya, kesetaraan wanita untuk saat ini gitu. Tidak dipungkiri bahwa kita masih hidup di masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan juga pola pikir yang masih berbeda-beda. Sebagai seorang peneliti di LIPI, kemudian saya tahu mbak-mbak ini peneliti yang sangat hebat, bahkan besok ya kita juga nggak tahu, mungkin mbak-mbak dan kita semua menjadi orang-orang yang penting gitu. Itu bagaimana sih? Amin, saya doakan. Bagaimana cara menanggapi gitu dengan paradigma masyarakat yang masih menganggap bahwa jadi wanita kok sibuk banget, nanti di rumah bagaimana, keluarganya gimana, terus urusan ya masalah keluarga, masalah pribadi gitu, seorang wanita itu bagaimana tanggapannya? Gitu. Luar biasa nih Laila ya. Jadi pertanyaannya menarik, tapi diberikan kesempatan untuk yang mbak-mbak dulu ya. Nanti boleh tuh mas-masnya menanggapi. Silahkan ya, silahkan mbak-mbak nih. Monggo Mbak Penny dulu. Ya. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, mantap sekali. Ini yang pertama disclaimer dulu, karena saya belum menikah, mungkin jadi belum banyak hambatan ke sana. Ya. Saya belum tahu banyak ke sana, cuman selama ini saya menghadapi sebagai wanita, itu ya memang gimana ya, di sini itu agak sedikit keras memang ya, karena didikannya mungkin didikan samurai. Jadi itu kebanyakan kita memang harus dituntut berani atau bahkan bisa berkompetisi dengan pria gitu. Jadi selama kita sebagai perempuan itu sebenarnya kita tidak sama sekali menjadi masalah gitu. Bahkan kalau dihitung dari manajemen waktu, wanita itu lebih ini bukan membedakan antara wanita sama pria ya, cuman ini saya menunjukkan manajemen waktu seorang wanita karena terbiasa untuk mengurus sendiri. Misalkan dari bangun tidur kita harus menyiapkan baju hari ini apa, terus harus cuci baju, harus nyiapin makanan sendiri atau apa, itu kita terlatih untuk itu gitu. Jadi kalau saya rasa selama kita masih bisa menjalankan kehidupan yang teratur, ketika kita mungkin sudah menikah nanti, itu pun juga tidak akan banyak perbedaan sebagai wanita karena memang kita sudah terbiasa yang pertama merawat diri sendiri dan juga melakukan penelitian yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi selama manajemen waktu kita baik dan kita yang pertama manajemen waktu yang terbaik itu karena dengan manajemen waktu baik kita dapat menyelesaikan semua tugas dan selain itu kita harus memang benar-benar mau dan bisa berkompetisi dengan pria karena memang di sini kalau di saya sini dari 19 peneliti itu 18 pria dan saya cewek sendiri di sini dan itu
itu kompetisinya sangat keras sekali, didikannya, lingkungannya keras, dan ya selama kita masih bisa untuk bersaing dengan para pria dan kita bisa memanajemen waktu, kita nggak, sebagai perempuan kita tetap bisa bersaing. Itu dari saya. Silahkan Mbak Parwa tambahannya. Mbak Penny nih ya jawabannya. Jadi karena belum menikah katanya sense of ininya, tapi jawabannya sudah apa? Tadi manajemen waktu ya. Sepanjang kita bisa mengatur rumah tangga jalan, karir jalan ya. Kenapa tidak ya? Apalagi iya, kita juga bisa bersaing begitu kan? Nah, tapi tadi ada stigma perempuan masih ya di masyarakat iya, kita. Masih belum masih bisa kan? dihindarin ya. Boleh dilengkapi siapa stigma perempuan yang ngapain sih gitu sekolah tinggi-tinggi? Siapa? Ada Mbak lagi atau ada Mbak Parwa, Ibu? Oh ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Mei, mohon izin. Ya, Ibu silakan. Mei, ini sepertinya Mbak Laila ini persiapan Bu Mei untuk nanti saya bisa. Sementara beliau kan bagus sekali ya, ingin mengembangkan iptek gitu Bu, tetapi belum menikah, masih lajang, jadi sepertinya ini nih untuk persiapan ini Mbak Laila ya Mbak. Baik Mbak, mohon izin nih Mbak Laila dan Ibu Mei dan teman-teman, mungkin menambahkan saja ya tadi yang disampaikan Mbak Penny, itu diantaranya sudah sangat sudah sangat menjadi prinsip dasar ya sebagai perempuan ya, untuk bisa meneruskan tadi internalisasi nilai-nilai dari Ibu Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, Butet Manurung ya, yang sekarang juga beliau masih ada ya, itu kan semangatnya emang benar-benar luar biasa. Bagaimana bahwa kita itu pertama tidak bisa untuk memikirkan kalau perempuan itu tidak bisa kita sendiri, kita adalah membawa suami, membawa anak-anak di setiap manapun, karena mereka adalah bagian dari keluarga kita. Mungkin itu Mbak Laila bedanya yang mendasar gitu. Kalau kita single itu kita kemana-mana, terbang kemana-mana kita adalah sendiri gitu. Tetapi ketika sudah menikah, kita kemana-mana itu adalah bersama dengan seperti kita membawa pesawat atau apapun lah itu. Kita tuh kanan kiri depan belakang itu ada suami dan ada anak-anak yang menjadi keluarga kita inti, dan itu tidak bisa kita tinggalkan dalam setiap pengambilan keputusan apapun. Itu yang akan membedakan pertama kali yang dasar. Yang kedua, itu sudah benar yang disampaikan Mbak Penny, bahwa kita sebagai perempuan juga harus bisa bertindak sebagai seorang individu yang mandiri. Selain tadi kita sudah berumah tangga, yang disampaikan juga Ibu Mei juga, kita harus punya manajemen yang baik, tapi kita saat ketika kita punya profesional menjadi ketika kita punya peran tugas sebagai iptek ya, sebagai SDM dalam penelitian iptek ya, kita harus melihat bahwa diri kita adalah diri pribadi yang memang harus mandiri. Yang tadi Mbak Penny itu juga bisa kita teladanin ya, bahwa lingkungan yang keras itu akan mendidik kita menjadi lebih baik, lebih profesional. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki sense kepekaan bagaimana kita bisa melihat rekan-rekan kita itu bukan saing sebenarnya Mbak Penny, tapi mereka bisa menjadi tim, bisa menjadi teman di dalam partner untuk melakukan suatu riset yang kita tidak bisa melakukannya sendirian, tetapi dengan mereka kita akan bisa bersama-sama menjadi lebih banyak lagi manfaatnya, lebih banyak lagi hasil-hasil KTI yang akan diperoleh bersama-sama gitu, sehingga capaian-capaian target luaran yang berdasarkan output publikasi bisa tercapai, dan di masyarakat juga nantinya akan memiliki kesimpulan yang lebih baik yang bisa diaplikasikan gitu. Dan yang keempat, mungkin kita sebagai perempuan ya di dalam masyarakat itu kan tadi paradigma masyarakat bahwa kita jangan terlalu sibuk. Ya memang sih kita kalau di tengah-tengah masyarakat itu, masyarakat tahunya kita tuh harus menjadi sosok yang ideal, yang dimana mereka butuh kita harus bisa hadir. Namun kita juga sebagai manusia biasa itu juga kita harus punya menyadari bahwa kita punya keterbatasan kemampuan, waktu, walaupun sepandai-pandai kita memanage waktu, tetapi kita perlu prioritas. Nah disinilah pentingnya kita menentukan atau mengambil keputusan prioritas, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting gitu. Dan prioritas tentunya mengacu pada internalisasi adalah kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Jadi mana yang nanti akan menjadi keputusan itu akan menjadi kriteria-kriteria yang harus kita resapin gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Pontas ya kemarin, bahwa harus menginternalisasi itu.
Mungkin itu Bu Mei sedikit dari tambahan dari saya, Bu Baik. Mei, Mbak Lela. Kalau kurang ya mohon maaf. Assalamualaikum Ya, Mbak warahmatullahi Parwa, wabarakatuh. ya, Mbak Parwa ya panggilannya. Ini sudah sangat lengkap, jadi sudah sangat komprehensif jawabannya. Tapi ini kurang lengkap nih kalau belum ada dari perspektif, karena ini tadi bicara kesetaraan gender dan iptek begitu. Kalau tidak ada dari perspektif ininya nih, perempuan dan laki-laki, silahkan. Siapa? Mas Imron lagi, silahkan. Silahkan. Saya bukan mau nambah ini, justru saya iya. Saya mau mengkritik. Iya, silahkan. Mas Imron. Tadi saya kurang setuju ya, yang tentang Dewi Sartika, beliau menyampaikan apa? Yang menolak poligami, bahwa poligami itu nggak haram, itu boleh. Bukannya saya pencinta poligami ini ya. Oke, saya cuma bilang bahwa poligami itu boleh, tapi apa? Kemudian ini apa, kurang setuju ya, bukan saya pencinta poligami nih, kurang setuju apa, bukan itu ya. Saya kemarin baru nonton film itu apa, Surga yang Tak Dirindukan. Nah, itu bagus nggak? Oke, silakan. Cuma ya, itu aja saya sampaikan. Oh ya, recording ini jangan dikirim ke istri saya ya. Terima kasih. Aduh, menarik nih Pak Pontas, masalah sampai pada isu masalah poligami ya. Jadi begini, memang kalau poligami ini saya sedikit ya Pak Pontas. Kalau di dalam agama Islam diperbolehkan begitu ya. Tapi saya juga termasuk yang nggak mau tuh dipoligami. Karena diperbolehkannya tuh dengan syarat ya. Syaratnya harus adil, harus ada izin, harus begini-begini. Dan memang ada nggak yang bisa begitu? Itu ya. Sulit ya. Betul, faktanya memang masih terjadi ya. Tapi ini Pak Pontas, nih kalau saya melihat waktu nih 27 ya, berarti 9:27 nih. Kita kalau berdasarkan jadwal tinggal 3 menit. 3 menit Sementara ya. saya belum memberi kesempatan juga kalau dari tim tim genap, tim ganjil sudah cukuplah tadi jawaban-jawabannya komprehensif, pemilihan tokoh menarik dan saya ingin sharing karena ada teman-teman kemarin yang katanya ingin sharing ya sebagai pengalaman saya seorang perempuan, seorang peneliti juga. Ya. Seorang peneliti, ini Mbak Penny ya, saya ya. Dan alhamdulillah teman-teman semua, adik-adikku semua yang saya banggakan nih udah ada yang menyamai Habibie tadi doktornya di usia muda-muda saya yakin di LIPI ya. Saya ini putranya 4 ya. Jadi putranya 4 dan masih bisa sampai saat ini ya Pak Pontas, walaupun tidak sampai ke ahli peneliti utama, tapi sekarang menjadi Widya Iswara ahli utama juga, begitu. Betul yang Mbak Penny bilang tuh, manajemen waktu. Manajemen waktu, bagaimana kita mengatur waktu. Kalau misalnya ada stigma dari, kadang-kadang tetangga saya tuh kalau saya pergi kerja, pertanyaannya, Ibu rajin sekali ya kerjanya. Saya tuh sampai kadang berpikir, apa maksud pertanyaan? Dia bilang saya rajin sekali bekerja. Saya pun berpikir kenapa ya? Ya kita memang harus rajin kan ya. Nah di rumah, alhamdulillah semuanya putra putri saya juga ya tingkat pendidikannya melebihi saya begitu ya. Nah tapi kemudian satu ya yang ingin saya ini khususnya untuk mbak-mbak nih. Bagaimanapun tetap nomor 1 kalau kita udah punya suami, tetap nomor 1 adalah suami. Ya, tetap. Tapi dalam arti di dalamnya itu ada kesetaraan, ada saling tadi itu menarik juga partnership begitu ya. Kita suami istri juga kan partnership juga ya begitu. Jadi mungkin dari saya untuk kelompok genap ini saya tidak, karena nilai-nilai semua nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dari nilai-nilai aneka itu sudah banyak yang digali begitu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Ajib. Mas Ajib, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Atau menutup? Bagaimana Mas Ajib?
Terima kasih Bu Mai. Ya, silakan Mas Ajib. Saya jujur tertarik dengan pemilihan tokoh-tokoh ya, terutama yang dari milenial nih. Ada Pak Artijo sama Bu Butet ya, sama Butet. Nah ini memang di luar ekspektasi kan, karena biasanya ada yang milih Pak Jokowi lah ya, pejabat yang paling gampang gitu kan. Dan Pak Artijo juga sebenarnya hanya orang-orang yang tertarik dengan hukum, yang tahu sepak terjang beliau gitu kan. Kemarin juga di angkatan 1 juga saya juga tertarik, ada beberapa pemilihan tokohnya dan saya cukup di luar ekspektasi saya, karena saya kira awalnya wah ini yang gampang-gampang kali yang diambilnya gitu kan, yang tokoh-tokoh milenial khususnya. Kalau untuk yang pra perjuangan maupun pasca kemerdekaan itu mungkin bisa nggak jauh beda, tapi terkait dengan tokoh di zaman sekarang ini, ternyata pilihan teman-teman di luar ekspektasi saya kira ya, kayak misalnya Pak Jokowi, atau bisa aja Ahok, atau misalnya Anies Baswedan, atau apa istilahnya yang pejabat-pejabat yang lebih dikenal, yang populer. Tapi ternyata saya baru tahu loh, istilahnya kayak Butet aja jujur saya baru tahu gitu. Kalau Pak Artijo mungkin saya sudah tahu, tapi kayak Butetnya saya baru tahu. Jadi saya sangat di luar ekspektasi saya lah pemilihan tokoh-tokoh dari teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja Bu Mei. Iya, terima kasih. Sepakat ya. Kenapa tidak Pak Jokowi atau Pak Ahok? Mungkin ya something dengan politik ya, dengan situasi politik, atau memang belum ya, atau memang ya artinya tidak merepresentatifkan, walaupun saat ini beliau-beliau memang bagian dari pimpinan negara ya. Pak Pontas bagaimana? Apakah tadi ada pesan dari panitia, kalau nggak salah ya, Mas Ajib, supaya kita bergabung ya, begitu ya? Ya. Oke. Saya kira ada lagi yang mau disampaikan oleh Bu Niken sama Pak Ajib. Ya, silakan. Boleh. Ya, silakan. Langsung Pak Ajib atau Bu Niken silakan menutup ini, kita nanti kembali ke kelas besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Pontas. Bu Niken dan Pak Ajib. Ya, sebelumnya saya kasih apresiasi kepada teman-teman semua, keren-keren tadi. Saya betul yang dibilang, ternyata ada yang sepemahaman atau seketertarikan saya. Dua aktor itu, yaitu Pak Habibie sama Butet Manurung, karena saya memang juga, sosok zaman sekarang seperti Butet Manurung masih ada gitu. Nah, selebihnya saya kasih apresiasi. Terus mau konfirmasi nih teman-teman, untuk boleh minta playlist link YouTube-nya ya, yang individu. Nanti bisa dikirim ke Mbak Citra, nanti akan di-share ke kami. Jadi kami bisa melihat. Oke. Untuk link YouTube masing-masing. Ya, begitu aja Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih. Pak Pontas, saya nih mau menutup dengan pantunnya Pak Pontas deh. Mungkin dikoreksi nih pantunnya itu. Ya, nanti teman-teman kita masih ketemu Jumat sesi panjang nih. Burung cendrawasih, burung irian. Lupa lagi nih. Burung irian, burung cendrawasih. Oke, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini ya. Jadi kita masih akan bertemu dalam waktu yang lebih panjang hari Jumat nanti ya, Pak Pontas. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kita kembali ke kelas ya. Kelas. Ini ditutup dulu mungkin Pak. Izin Pak, laporan penutup dulu Pak. Silakan. Silakan Mas Arief. Duduk siap, gerak. Lapor kelompok 4 peserta Latsar CPNS LIPI 2021 dengan jumlah 8 orang telah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Laporan selesai. Terima kasih. Istirahatkan. Istirahatkan. Rekan-rekan semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita aktualisasikan, bisa kita internalisasikan di kemudian hari. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Pak Pontas, Bu Terima kasih. Mei. Terima kasih Ken, teman-teman. Pak Jip, ya. rekan-rekan. Sehat selalu ya. Salam selalu sehat. ya. Sampai jumpa hari Jumat. Ya Pak Jip. Terima kasih. Terima kasih. Kita live ya, Bu Niken? Atau ke main room, Bu. Ke mana?